Polda Banten menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon sebagai tersangka pemerasan proyek bernilai 5 triliun rupiah. Satu tersangka lain, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Polda Banten menetapkan 3 orang sebagai tersangka pemerasan proyek bernilai 5 triliun rupiah. Kasus pengusaha lokal yang meminta jatah proyek kepada perusahaan asing di Cilegon, Banten. Mereka yaitu Muhammad Salim, Ketua Kadin Kota Cilegon, Ismatullah Ali, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa video, tangkapan layar ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek, surat dari Kadin kepada PT Cengda, dan notulensi rapat pertemuan. Ada dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim Polda Banten, pada malam ini kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Jadi ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Sebelumnya, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan Kadin meminta ikut dilibatkan sebagai mitra proyek salah satu perusahaan asing di Cilegon yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pengusaha lokal ini meminta bagian proyek yang nilainya mencapai 5 triliun rupiah tanpa proses lelang. Tak lama setelah aksi pengusaha lokal yang meminta jatah proyek kepada perusahaan asing, Kementerian Investasi dan Hilirisasi membantu memediasi kasus yang dialami PT Chandra Asri Alkali. Dalam pertemuan ini, Gubernur Banten Andra Soni memastikan komitmen untuk kelancaran investasi di wilayahnya. Beberapa laporan yang masuk ke kami adalah kejadian-kejadian aksi-aksi menyerupai premanisme, bahkan berbentuk premanisme itu di wilayah Banten yang luas ini ada terjadi, dan kemudian oleh karena itu komitmen kita bersama bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kenyamanan investasi, dan kenyamanan investasi ini harus kita upayakan bersama. Sebelumnya, Kapolri menegaskan akan memberantas semua aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi tanpa pandang bulu. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi pesawat kepresidenan yang dipakai Presiden Prabowo Subianto muncul dengan wajah baru. Informasinya akan hadir di Kompas Siang usai jeda.